busungan yang sana, buluh. Siapa yang tahu ngan tanaman jenis rumput sebuting nih? Tanaman yang ada tumbuh ndak di seluruh Indonesia nih. Memang dah akrab ngan kehidupan etam gala. Buluh nih mulai tumatan etam pakai jadi senjata melawan penjajah pas zaman perang dulu sampai hak jua ke wayah nih banyak orang etam molah buluh jadi kerajinan tangan. Kerajinan tangan tumatan buluh niha yang dipolah oleh Muhammad Agus Adi, orang yang berdiam di Muang Ilir Lempake Samarinda. Inya makai buluh bekas yang banyak di sekitaran kampungnya. Dipolahnya jadi kerajinan tangan model miniatur rumah adat khas Kalimantan. Nah, tegak apa kerajinan tumatan buluh bekas yang dipolah oleh Agus? Ayo kita umpati hasil liputan sekitaran etam ini. Mbok busu nganten sana ngan makai buluh bekas yang dah endik dipakai urang lagi. Muhammad Agus Adi, orang desa Muang Ilir Lempake Samarinda, ada molah kerajinan tangan yang beneh gerecek. Inya molah miniatur rumah adat Kalimantan. Pas kami bubuhan sekitaran etam datangi Agus di rumahnya di kampung Muang Ilir. Inya lagi ase molah miniatur rumah adat Kalimantan ngan bebahan buluh. Lalu Agus nih bekesah ngan kami. Asal muasalnya sampai tertarik hatinya ndak molah kerajinan tangan tumatan buluh nih. Bunyinya buluh bekas banyak di kampungnya. Lebih-lebih amun dah habis 17-an. Banyak buluh yang asalnya cuma jadi hiasan pas orang ngerayakan hari kemerdekaan Indonesia atau 17-an. Habis itu banyak yang dibuang tegak tumaha atau ditunu orang. Melihat tegak tuh sayang jua amun buluh-buluh tuh tebuang maha. Makanya inya jadi berpikir, makanya jadi bahan kerajinan tangan molah miniatur rumah adat Kalimantan. Kalau lama itu sekitar tahun 2016. Nah, itu kebetulan waktu itu di hutan pendidikan di tempat saya sebelumnya bekerja. Di sana itu banyak bambu. Nah, biasanya bambu di sana tumbuh liar. Memang ada yang dirawat sebagian. Kemudian berjalannya waktu saya lihat di kampung-kampung atau di tempat-tempat kita tinggal, di sekitar kita tinggal, biasanya kalau setiap acara 17-an atau acara kegiatan apa itu biasanya mereka menggunakan bambu. Nah, bambu di situ biasanya cuma digunakan sesaat di mana mereka memerlukan aja. Kemudian bambu di situ saya lihat kan biasanya setelah dipakai itu dibuang atau dibakar, biasanya dibakar aja. Nah, di sini saya lihat bagaimana bambu itu tidak dibuang tapi dimanfaatkan sebagai kerajinan tentunya di sini. Nah, kemudian saya coba buat itu kerajinan dari bambu, tempat pensil, rumah-rumahan, kemudian souvenir lainnya, gantungan kunci juga bisa. Sambil inya motoi ngan ngeraut buluh, Agus nih terus juga bekesah. Inya bisa bepolah kerajinan tangan nih sebenarnya belajar seorang maha. Lalu inya juan contoh kerajinan tangan tumatan Jawa. Pas inya ngumpati pelatihan. Itu berawal waktu saya dikirim ke Bandung sama di Bogor, waktu itu pelatihan outbound. Nah, di sana itu saya lihat di Bogor itu mereka itu menggunakan bambu, rata-rata menggunakan bambu. Kemudian saya lihat mereka menggunakan bambu ini berbagai kerajinan. Jadi saya juga tertarik melihat di sana karena melihat waktu di hutan pendidikan saya lihat banyak bambu. Kemudian banyak di sekitar kita banyak juga bambu yang tidak terpakai. Nah, dari situlah saya meniru ide-ide mereka kerajinan di sana. Kemudian saya aplikasikan di Samarinda di sini.
Kebetulan kita buat bagaimana menampilkan ikon-ikon dari Samarinda, seperti saya buat itu miniatur rumah lamin untuk Kaltim dari bambu. Kemudian kalau mereka di sana kan kebanyakan menampilkan ikon mereka sendiri dari tempat masing-masing. Jadi saya coba untuk menampilkan dari Samarinda sendiri, dari Kaltim. Amun di kota, wayah ni ndak mencari buluh memang dah sakit. Tapi amun di kampung Muang nih, orang masih banyak yang bertanam buluh. Jadi amun buluh sekan molah kerajinan tangan, masih banyak aja di kampungnya Agus nih. Cuma bunyi Agus, biar bahan buluhnya masih banyak, inya masih berisi masalah. Inya masih kekurangan tenaga yang kawan nulungi inya. Karena orang masih banyak yang ndik tertarik dengan pekerjaan tegak nih. Amun soal jualnya, bunyi Agus, inya dah tertulung dengan media sosial. Karena buktinya, inya banyak juan dapat pesanan. Lain pada tuh, harga jualnya juga murah mahal. Tumatan harga Rp5.000 sampai Rp50.000. Hasil kerajinan tangan Agus, tumatan buluh nih sebenarnya macam-macam. Ada miniatur rumah adat Kalimantan, odah pensil, gantongan kunci, banyak lagi hak macamnya. Agus berharap beneh hasil kerajinan tumatan buluh yang dijualnya di odah workshopnya sekaligus juga di polahnya toko dengan nama Sarafina Souvenir kawa jua berkembang maju. Dan juga kawa memberikan kerjaan ke orang di sekitaran rumahnya. Karena harapannya lagi ngan makai buluh bekas nih kawa jua molah nambah penghasilan keruan warga. Biar kawa jua memajukan ekonomi keruan warga di kampungnya. Harapan saya itu supaya memajukan kampung daerah tempat saya, yaitu di Muang Ilir ini. Karena di Muang Ilir ini untuk kerajinan memang ada dari kerajinan manik-manik dari ibu-ibu seperti yang istri saya juga buat. Cuma untuk kerajinan bambu sendiri atau pemanfaatan limbah dari botol plastik koran kardus itu juga kurang, nggak ada, bisa dikatakan nggak ada. Jadi bagaimana saya ingin memajukan kampung tersebut dengan memulai atau mencontohkan dari saya sendiri untuk pribadi dulu. Kemudian nanti saya inginnya bisa menularkan kerajinan-kerajinan atau ilmu-ilmu tersebut ke rekan-rekan di kampung ini.